A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 10 Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriah atau 4 November 2022, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Ushulus Salasah bersama dengan guru kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan kitab Ushulus Salasah yang ditulis oleh guru kita Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah tentang bukti adanya kebangkitan setelah kematian. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, yang megang bukunya ada di halaman 183, pembahasan tentang bukti adanya kebangkitan setelah kematian. Maka kepada mereka yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, kepada mereka yang tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, kepada mereka yang punya paham orang kalau udah mati jadi tanah, hancur, selesai, maka ketahuilah hari kebangkitan itu ada. Bukti-buktinya akan dipaparkan pada kesempatan kali ini. Pembahasan di halaman 183. Sebelumnya disampaikan bahwa ini adalah kajian kitab Ushulus Salasah. Kitab Ushulus Salasah maksudnya adalah kitab 3 landasan utama. 3 landasan utama itu, yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal agama Islam, dan yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang landasan yang pertama mengenal Allah, pembahasannya sudah selesai. Sekarang kita sedang bahas landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Dalam mengenal agama Islam, tahapannya ada 3. Yang pertama dibahas tentang Islam, yang kedua dibahas tentang iman, yang ketiga dibahas tentang ihsan. Pembahasan tentang Islam, ini pembahasan yang pertama, itu sudah selesai dibahas rukun Islam yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Sekarang kita sedang bahas pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang iman. Tentang iman ini, rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, kemudian hari kiamat. Ini kita sedang bahas rukun iman yang kelima, berarti hari kiamat. Di antara rentetan iman kepada hari kiamat adalah mengimani apa saja yang terjadi setelah kematian. Nah, di antara yang terjadi setelah kematian, nanti habis mati ada dibangkitkan. Jadi habis mati dibangkitin nanti. Untuk apa dibangkitkan? Ya sebagaimana kita ketahui bersama, untuk diberikan balasan.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang melakukan kebaikan walaupun sedikit dia akan dapat balasannya, yang melakukan keburukan walaupun sedikit dia juga akan dapat balasannya, apalagi banyak. Sekarang kita bahas, ada di antara sebagian orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Maka kita bilang nggak boleh seperti itu. Jadi harus percaya dengan hari kebangkitan. Kemudian kita sampaikan bukti-buktinya. Apa saja buktinya bahwasanya hari kebangkitan itu ada? Bukti yang pertama kemarin sudah disampaikan pembahasannya, yaitu kisahnya Nabi Musa bersama dengan kaumnya. Allah ceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Ini dalil pertama di halaman 183. Mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri, begitu. Atau sampai kami melihat Allah jelas-jelas pakai mata. Tapi akhirnya Allah sebutkan ketika mereka mengatakan demikian, di dalil yang kedua ini di halaman 183, lanjutannya Allah katakan fa akhadhatkumus sa'iqah. Akhirnya mereka disambar petir. Orang kalau disambar petir itu kan gosong, mati, Pak. Wa antum tanzurun, dan kalian itu ngelihat sendiri kalian disambar petir, kalian mati, tahu mereka. Kemudian summa ba'atsnakum min ba'di mautikum, setelah itu dibangkitkan setelah mereka mati, kami bangkitkan kalian la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maksudnya agar mereka beriman, mereka percaya kepada Nabi Musa, percaya dengan hari kebangkitan, dan seterusnya, dibuktiin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita nggak usah nunggu seperti itu, kita beriman sudah dari sekarang gitu. Ini dalil udah cukup sebagai penguat, sebagai bukti bahwa hari kebangkitan itu pasti ada. Orang kalau mati bisa dihidupin itu pasti iya, begitu. Nah, ini sudah dibahas yang pertama. Kemudian yang kedua, lanjutannya adalah tentang kisah orang yang terbunuh dan dipersengketakan oleh Bani Israel. Maka Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi, lalu memukul orang yang terbunuh tersebut dengan bagian sapi itu, agar ia mengabarkan pada mereka siapa yang membunuhnya. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian juga seingat saya juga disebutkan dalam kitab tafsir As-Sa'di, tentang di tengah-tengah umatnya Nabi Musa ada orang yang terbunuh, dilempar di jalanan. Informasinya, ini orang yang mati adalah seseorang yang dia nggak punya ahli waris kecuali cuma satu orang. Jadi ini orang kaya raya, kemudian nggak ada ahli waris kecuali cuma satu orang, yang nanti pada akhirnya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu pembunuhnya ahli warisnya itu, gitu. Makanya kalau kita belajar waris, ada kaidah yang menyebutkan manista'jala bi'awani uqiba bihirmani, kalau tidak salah. Ya, barang siapa yang dia terburu-buru, maka gara-gara itu dia bisa diharamkan. Dalam artian terburu-buru pengen dapat warisan, akhirnya tadi pamannya dibunuh. Dengan itu makanya dia tidak dapat warisan, justru nggak jadi dapat warisan. Ini kalau kita belajar waris disebutkan juga tentang kisah ini. Namun terkait pembahasan, kita perhatikan dalil di halaman 184. Dalil pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 72 sampai 73, Allah berfirman, wa id qataltum nafsan, ingat ketika kalian bunuh orang, fadara'tum fiha, kemudian kalian saling tuduh, ini pembunuhnya siapa nih? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah ingin memberikan solusi terkait yang kalian sembunyikan. Jadi nggak ada yang ngaku siapa yang membunuh, Allah pengen ngasih solusi. Solusinya itu yaitu dari awal, wa idh qala Musa liqaumihi
Allah mengatakan wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dari ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Kemudian lanjutannya mereka nanya, sapi yang disembelih ini sapi yang seperti apa gitu. Kan mestinya kalau disuruh nyembelih sapi ya udah beli aja sapi, kasih panitia, sembelih kan beres gitu. Tapi enggak, mereka nanya, ini sapinya yang bagaimana gitu. Akhirnya dijawab, saya nggak baca dalilnya takut kelamaan ya. Saya langsung sampaikan terjemahnya saja. Akhirnya dijawab, sapi yang nggak tua, yang nggak muda begitu, yang sedang-sedang saja. Yang mestinya udah jelas, tinggal beli sapinya, sembelih gitu. Cuman mereka masih nanya lagi, yang warnanya apa? Dijawab yang warnanya kuning. Kemudian mereka masih nanya lagi, ini kayaknya belum jelas gitu. Sapinya nggak tua, nggak muda, kemudian yang warna kuning. Coba kasih penjelasan lebih detail lagi gitu kan. Baru dikasih penjelasan yang nggak dipakai bekerja, yang nggak dipakai bekerja seperti itulah. Akhirnya apa? Dicari, ya mereka dapat lah. Baru lanjutannya ke ayat ini yang disampaikan. Disembelih, baru dikatakan faqul nadribuhu bi ba'dihha. Kami katakan kepada mereka, ambil bagian sapi itu, kemudian dipukulkan ke anggota badan orang yang mati tadi, kemudian dia hidup. Orang yang mati itu hidup. Baru pada nanya, yang bunuh situ siapa gitu kan. Akhirnya dia ngomong, oh yang bunuh si Anu gitu. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Demikian Allah perlihatkan bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Allah perlihatkan tentang tanda-tanda kekuasaannya agar kalian paham. Cuman tetap ya, sebagian orang kadang-kadang nggak paham juga, tetap nggak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Padahal jelas-jelas orang mati dibangkitin lagi depan mata dia gitu. Sama juga kalau sekarang mungkin kasusnya kasus mati suri. Kalau mati suri itu beneran gitu ya, maka namanya orang mati dihidupin lagi kalau memang benar gitu kan. Jadi orang mati dihidupin lagi. Kalau dia tahu cerita-cerita mati suri, harusnya dia juga tahu ini orang udah dikubur, mati, besok juga bakal dibangkitkan kembali seperti itu. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, ada disebutkan kisah satu kaum yang mereka keluar dari rumahnya gara-garanya takut mati. Mereka jumlahnya ribuan. Kemudian Allah mematikan mereka semuanya. Mereka tahu mereka dimatikan sama Allah, kemudian dihidupin lagi. Itu Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 243. Ingin pembuktian ya, orang mati itu bisa dibangkitkan kembali. Allah berfirman, alam tara, ya tidakkah engkau memperhatikan, ilal ladzina kharaju min diyarihim, kepada orang-orang yang mereka keluar dari rumahnya, wahum uluf, jumlah mereka tuh ribuan, hadzaral maut, mereka takut mati, jadi mereka kabur dari rumahnya itu. Faqala lahumullah, kemudian Allah katakan kepada mereka, mutu, mati kalian. Tsumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan lagi. Jadi Allah katakan mati, mereka mati semua. Kan Allah itu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun gitu. Allah kalau pengen sesuatu jadi maka jadilah. Di sini Allah katakan mati kalian, mati semuanya itu jumlah ribuan. Kemudian Allah hidupkan lagi. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Ya, sesungguhnya Allah punya karunia yang banyak terhadap manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tapi kebanyakan orang tidak pada bersyukur. Ini juga sebagai bukti bahwa orang mati bisa hidup lagi. Masa iya kita nggak percaya sama Quran kan begitu? Ini sebagai nasihat kepada mereka yang nggak percayaan dengan hari kebangkitan. Harus percaya, karena ada kejadian Allah matiin ribuan orang, sama Allah dihidupin lagi. Ya mungkin kepada mereka yang masih ragu-ragu, benar nggak ya sebetulnya ada hari kebangkitan? Maka katakan benar, yakin. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada disebutkan kisah seseorang yang lewat satu kampung
Itu kampung udah mati, udah hancur, porak-poranda seperti itu. Kemudian dia bilang mustahil Allah bisa ngidupin kampung ini lagi. Akhirnya apa? Akhirnya Allah matikan dia selama 100 tahun. Setelah 100 tahun mati, sama Allah dihidupin lagi. Ini menunjukkan orang mati bisa dibangkitkan lagi, begitu kan? Nah, itu Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Allah berfirman, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin." Atau seperti orang yang lagi lewat satu kampung, wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Itu kampung temboknya udah pada roboh. Pokoknya udah hancur, porak-poranda. Qala, kemudian orang itu bilang, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Apakah Allah bisa menghidupkan kampung ini setelah kampung ini udah mati, hancur seperti ini? Fa amatahu Allahu mi'ata amin. Kemudian Allah matikan dia 100 tahun. Thumma ba'atha. Kemudian Allah hidupkan kembali. Qala kam labith. Kemudian dikatakan kepada dia, "Kamu berapa lama udah di sini? Berapa lama kamu mati?" Kemudian dia bilang, qala labithtu yauman au ba'da yaum. Dia bilang, saya di sini ya kira-kira kalau nggak sehari atau setengah hari lah. Padahal dia udah 100 tahun. Ini yang nanya siapa? Yang nanya, kalau kita sebut baca tafsir, ada beberapa penafsiran ya. Yang nanya Allah langsung, yang nanya para malaikat dan seterusnya, bisa dilihat tafsirnya langsung. Tapi di sini kita lagi bahas terkait pembuktian saja. Hari kebangkitan itu ada, begitu. Qala bal labithta mi'ata amin. Kemudian dikatakan kepadanya, kamu itu di sini selama 100 tahun. Fangdur ila ta'amika. Coba kamu lihat itu makanan kamu itu. Wa syarabika. Kemudian lihat minumannya. Lam yatasannah. Belum basi. Padahal makanan dan minuman mestinya udah basi duluan, gitu kan. Tapi makanan sama minuman dia bekalnya belum basi, masih bisa dikonsumsi, masih bisa dimakan. Lanjutannya ini yang dimaksudkan, wangdur ila himarika. Coba lihat keledaimu tuh. Ternyata keledainya udah mati. Keledai 100 tahun gimana bentuknya tuh? Udah tulang belulang. Walina ja'alaka ayatan linnas. Ini supaya kami jadikan engkau itu sebagai pembuktian buat orang-orang, begitu. Wangdur ilal idham, lihat tuh tulang-tulang. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami susun kembali. Thumma naksuha lahman, kemudian kami tumbuhkan ada daging. Artinya keledai yang udah mati dihidupin depan mata, gitu. Jadi ibaratnya kalau kita Idul Adha, kita motong sapi, itu udah dikulitin, udah dicincang-cincang, udah dipisah sana, pisah sini, panitia pada ngelihat sapi hidup ngumpul lagi tulangnya, udah kayak pelem-pelem gitu, ngumpul lagi itu. Kemudian sapinya berdiri rapi, tumbuh dagingnya lagi, kulitnya terbungkus lagi, mok lagi dia, bunyi lagi gitu kan. Itu kalau mau dibayangin, kalau mau ngarang kejadian sekarang gitu ya. Tapi ini bukan ngarang, ini asli. Dia ngeliat keledai yang udah hancur, itu tersusun kembali, berdiri lagi, tumbuh daging lagi, bunyi lagi, hidup lagi. Kemudian dia bilang apa? Falamma tabayyana lahu. Ketika udah jelas buat dia, baru dia ngomong, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini orang pilihan, enggak sembarang. Kita kalau ngalamin itu wallahu alam. Bayangin, pertama dimatiin sama Allah 100 tahun. Kedua dihidupin. Ketiga dia ngelihat apa? Dia ngelihat keledai berdiri hidup lagi. Kalau kita yang ngalamin itu, mungkin kita mati lagi kali. Iya, shock.
Bayangin dia dimatiin selama 100 tahun, udah hidup, dia ngeliat keledai mati tulang belulang, dihidupin depan mata begitu. Kalau kita, wallahu alam, mati lagi. Iya. Cuman nggak ke situ lah pemahamannya, tapi ini sebagai pembuktian bahwa hari kebangkitan itu beneran ada. Jadi kita betul-betul sekarang persiapan mati gitu. Kan Allah mengatakan itu, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian semuanya sekarang lagi capek-capek menuju Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita bakal nyampe, bakal mati kita ketemu dengan Allah begitu. Kita lagi capek-capek. Bangun pagi, aktivitas, istirahat lagi, terus seperti itu. Tiap hari kan kita sholat, ibadah dan seterusnya. Yaitu nanti akan ada hari kebangkitan, akan ada hari pembalasan. Itu yang pembuktian keempat. Kemudian yang kelima, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya ketika minta kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana cara menghidupkan yang udah mati. Ya, di halaman 186 ini Allah nyuruh kepada Nabi Ibrahim supaya nyembelih 4 ekor burung. Kemudian 4 ekor burung tersebut dibagi-bagi. Masing-masing ada di gunung yang ini, sebagian di gunung yang ini, dan seterusnya. Kemudian disuruh manggil burung itu. Kemudian datang tuh burung yang tadi dipotong sama Nabi Ibrahim. Ini juga sama sebagai pembuktian bahwa yang mati bisa hidup lagi, yang dikubur bisa hidup lagi. Cuman nggak sekarang, kapan? Nanti pada hari kebangkitan begitu. Itu Allah sebutnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Di halaman 186 dikatakan, wa idz qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabbku, tolong perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang udah mati. Qala awalam tu'min, kemudian Allah berkata kepadanya, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala, enggak begitu, aku beriman begitu. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi cuma biar pengen mantep aja begitu. Berarti ini boleh ya kalau kita ragu, minta pembuktian dalam tanda kutip, minta dalil gitu. Emang ada hari kebangkitan, mana dalilnya kita sampaikan. Apakah engkau ragu? Enggak, bukannya ragu, percaya. Cuma biar lebih mantep aja begitu. Qala fakhudh arba'atam minat tayr. Kemudian Allah katakan kepadanya, ambil 4 burung. Fakhudh arba'atam minat tayr. Jadi ambil 4 bagian dari burung. Burung satu dibagi 4 begitu. Ada bagian atasnya kanan kiri, bagian bawahnya kanan kiri, dibagi 4. Fasurhunna ilaik. Kemudian sama Allah Subhanahu wa taala disuruh cincang-cincang. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian setiap gunung taruh satu bagian. Ada 4 bagian tadi. Tsumma du'hun. Kemudian panggil coba burungnya yang tadi udah disembelih. Ya'tinaka sa'ya. Beneran datang kepadamu. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah Allah itu aziz, maha perkasa, Allah hakim, maha bijaksana. Ini juga sebagai pembuktian bahwa hari kebangkitan itu beneran ada. Ya mungkin kita yang hadir, alhamdulillah, insyaallah kita beriman kepada hari kebangkitan. Akan tapi sebagai amanat ilmiah, kita di sini lagi dikasih tahu nih bagaimana ngadepin orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan di luaran sana. Kan sebagian orang itu membahasakan orang itu kalau udah mati, hancur, beres, kelar gitu kan. Nah kita kalau ketemu orang-orang begini gimana nih cara ngomongnya gitu kan. Maka kita sampaikan bagaimana kisahnya umat Nabi Musa ketika minta langsung ngelihat Allah, mereka disambar geledek langsung mati, dihidupin lagi. Kemudian kita sampaikan bagaimana kisahnya orang yang terbunuh di tengah-tengah Bani Israel. Sama Allah disuruh nyembelih sapi, mereka nyembelih sapi, bagian tubuh sapinya itu dipukulkan ke orang yang udah mati, orang yang mati itu hidup lagi.
ngunjukin siapa yang bunuh dia begitu. Kita kasih tahu tentang orang yang kabur dari rumahnya jumlahnya sampai ribuan. Allah bilang mereka mati, semua mati, Allah hidupin lagi. Kemudian kita kasih tahu juga dia tentang orang yang lewatin satu desa, desanya udah hancur porak-poranda, dia ngomong, bisa nggak Allah menghidupkan ini desa lagi gitu. Allah matikan dia 100 tahun, Allah hidupin. Allah liatin keledainya mati, Allah hidupin depan dia. Kemudian kita kasih tahu tentang bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika minta diunjukin bagaimana Allah menghidupkan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati itu. Kasusnya burung disuruh bagi 4, tebar sana tebar sini, panggil, datang lagi tuh burung. Mungkin kalau mau ditambah kisahnya Ashabul Kahfi begitu. Ya, seperti ini kita menghadapi orang yang tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Makanya dikatakan berikutnya, inilah contoh-contoh faktual yang menunjukkan kemungkinan orang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali, yang secara langsung bisa disaksikan oleh panca indera, dan telah kita sebutkan juga dalam keterangan yang lalu bahwa mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati dari kubur atas izin Allah. Kita tahu di antara mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Berarti ini juga sebagai dalil pendukung bahwa hari kebangkitan itu bakalan beneran ada. Itu dalil syar'i. Ada dalam Quran disebutkan beberapa kejadian. Kemudian yang berikutnya disampaikan dalil secara logika. Itu bisa dibuktikan dari dua sisi atau dibuktikan dengan dua cara. Yang pertama, di halaman 187. Dalil secara logika bukti bahwa hari kebangkitan itu ada. Yaitu apa? Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Jika Allah mampu mencipta suatu ciptaan, maka sangat logis jika dia mampu mengembalikannya ke bentuk semula setelah mati. Kita lihat langit dan bumi Allah ciptakan nggak ada contoh sebelumnya. Sementara manusia udah mati kan udah ada contoh sebelumnya gitu kan. Bakalannya lebih gampang lagi ketimbang menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya gitu. Jadi langit bumi yang segede gini aja bisa Allah ciptakan, apalagi orang yang udah mati dihidupin doang, nggak usah mikir nyiptainnya gimana, dihidupin doang. Ya itu mah kecil gitu. Ini bukti secara logika. Jadi jangan sampai ngebantah nggak ada hari kebangkitan. Jangan sampai nggak percaya. Karena langit bumi segini gede, Allah bisa ciptain. Allah bisa ciptain. Gimana manusia yang kecilnya segitu doang, nggak segede langit dan bumi, lebih gampil lagi Allah bangkitkan seperti itu. Itu secara logika demikian. Itu Allah sebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 27 dalil pertama di halaman 187 dikatakan wa huwallazi yabda'ul khalqa. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan manusia dari nol, dari pertama. Tsumma yu'iduhu. Kemudian Allah akan hidupin lagi nanti. Terus Allah bilangnya apa? Wa huwa ahwanu alaihi, itu lebih gampang lagi. Cuma sekedar ngidupin doang tuh lebih gampang lagi. Wong udah ada gitu kan. Kemudian juga Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin, ya sebagaimana dulu kami ciptakan waktu pertama kali, nu'iduhu, nanti kami bangkitkan, kami balikin ya begitu lagi. Wa'dan alaina, itu janji yang pasti akan kami lakukan. Inna kunna fa'ilin, kami bakal benar-benar melaksanakannya. Bakalan benar-benar ada hari kebangkitan. Kemudian juga disebutkan Allah memerintahkan untuk menyanggah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Dalam Quran surat Yasin ayat 79 Allah berfirman, qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada mereka, yang bakal membangkitkan lagi besok adalah yang kemarin menciptakan pertama kali. Yang kemarin menciptakan pertama kali siapa? Allah. Yang bakal membangkitkan lagi Allah. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah Maha mengetahui tentang segala makhluknya. Berarti secara logika
langit bumi segede gini Allah bisa ciptain rapi. Kalau cuma sekedar ngebangkitin manusia doang mah kecil kan gitu. Manusia nggak segede langit dan bumi. Itu secara logika yang pertama. Kemudian yang kedua, secara logika kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau kita lihat bumi ini mati, bumi ini kering, bumi ini tidak ada tumbuhan, nggak ada tumbuhan-tumbuhan yang hidup gitu. Kemudian Allah turunkan air hujan, tumbuh bumi pohon-pohon itu. Tumbuhan-tumbuhan yang mati seger lagi begitu. Berarti sangat-sangat logis Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati, mampu membangkitkan kembali. Saya dulu waktu awal-awal belajar bahasa Arab di LIPI ya, I'dad Lugawi namanya, kita dilihatin kisahnya Qabil Habil, kartun. Jadi di awal itu, tapi nggak tahu benar apa enggak, yang jelas di film itu, di kartun itu, di awal itu ada meteor-meteor jatuh ke bumi, pada gosong semua, ada dinosaurus apa gitu. Pokoknya bumi itu gersang seperti itu. Kemudian Allah turunkan hujan, tumbuh. Nah, ini pemahamannya di situ. Jadi bumi yang gersang, bumi yang mati, Allah turunkan hujan, bisa hidup lagi. Ya sama juga manusia yang mati. Manusia kan kecil, bisa lah dihidupin oleh Allah lagi begitu kan. Bumi aja yang segede gini, itu aja tuh sebagian tanah Arab yang katanya di sana padang pasir, gersang apa, kan informasinya belakangan tumbuh pepohonan. Itu bisa. Apalagi manusia udah mati dibangkitkan kembali, ini lebih bisa lagi. Allah sebutkan dalam Quran surat Fussilat ayat 39, Allah berfirman, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, annaka taral arda khasyi'atan, engkau lihat bumi itu tandus, mati, kering kerontang bumi. Fa idza anzalna 'alaihal ma, ketika kami turunkan di atas bumi air, ihtazzat warabat, bumi udah panas kena air kebelah-belah, kemudian dari dalam itu tumbuh pepohonan. Jadi keluar dari tanah pohon. Seperti itu. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya yang telah menjadikan bumi bisa seperti itu. Jadi bumi nggak ada pohon, nggak ada apa, bisa tumbuh, bisa hidup, itu bisa membangkitkan yang sudah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau dalam ayat yang lain disebutkan Allah menghidupkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, kemudian Allah mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Biasa sering dikasih contoh itu, Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Telur itu kan mati gitu kan. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Allah keluarin ayam, burung dari telur itu, teluran mati gitu. Atau Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, kepompong tuh mati gitu kan. Tahu-tahu keluar hidup kupu-kupu gitu. Kemarin saya makan jambu, saya mikir itu juga pas saya belah potek jambu air, buka ya ada uletnya. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Jambu kan mati, tapi ternyata di belek dalamnya ada ulat-ulat itu. Atau Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup itu ayam, yang mati ya keluar itu telur, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah bumi yang kering ini bisa Allah hidupin. Orang yang udah mati bisa juga Allah hidupin. Kemudian juga di halaman 188 dalam Quran surat Qaf ayat 9 sampai 11 Allah berfirman, wa nazzalna minas sama ma'an, kami turunkan dari langit ada air hujan, mubarakan, berkah, fa'ambatna bihi, dengan itu kami tumbuhkan jannatin, pohon-pohon, wa habbal hasid, dan biji-biji tanaman,
wan nakhla. Kemudian juga kami tumbuhkan pohon korma, basiqatin laha tal'un nadid, pohon-pohon korma yang tinggi. Gara-garanya Allah turunin air hujan, apa-apa jadi pada tumbuh. Rizqan lil ibad, itu semua sebagai rezeki buat para hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dengan air yang kami turunkan itu, air hujan, kami hidupkan negeri-negeri yang mati. Kadzalikal khuruj, seperti itu juga masalah hari kebangkitan. Gampang Allah ngebangkitin manusia. Jadi jangan sampai tidak beriman dengan hari kebangkitan. Sekali lagi, kita yang hadir insya Allah beriman lah. Cuman pembahasan kita ini pegangan buat kita kalau ngadepin orang-orang yang nggak beriman dengan hari kebangkitan. Nah, kemudian berikutnya disampaikan ada sekelompok orang-orang yang sesat. Mereka mengingkari tentang adanya siksa kubur. Mereka nggak percaya dengan siksa kubur. Mereka nggak percaya dengan nikmat kubur. Mereka beranggapan bahwa itu tidak mungkin katanya. Mereka bilang bertentangan dengan realita yang ada. Mereka mengatakan seandainya orang mati kita keluarkan dari kuburnya, maka kita mendapatinya seperti sedia kala sebelum dia dikubur. Jadi ternyata nggak ngapa-ngapa gitu. Siksa kubur juga enggak, nikmat kubur juga enggak. Tidak kita dapatkan perubahan, penyempitan atau pelebaran kuburan sedikit pun nggak ada. Lobangnya segitu-segitu aja gitu kata mereka. Jadi mereka berdasarkan itu nggak percaya dengan nikmat kubur dan azab kubur. Nah, anggapan seperti ini itu batil. Ya, anggapan seperti ini itu sesat, tidak benar. Kata siapa? Kata dalil. Yang pertama dalil syar'i, yang kedua ada dalil indrawi, yang ketiga ada dalil logika. Nah, tentang dalil syar'i ini dibahas pada pembahasan sebelumnya, menunjukkan bahwa ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kan kita mungkin sebagian ingat ya, kepada Fir'aun dan keluarganya itu diliatin neraka pagi sore, siksaan buat dia gitu. Itu kalau ngomongin dalil syar'i udah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian juga ada disebutkan dalam Sahih Bukhari hadis Ibnu Abbas, ya disebutkan dalam Sahih Bukhari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini dilanjutkan setelah azan, sudah azan sepertinya. Fadhal muazzin, azan dulu. Baik, bismillah, kita perhatikan lagi tadi masalah sebagian orang yang mereka mengingkari nikmat kubur dan azab kubur. Jadi sebagian orang mereka nggak percaya ada nikmat kubur, ada azab kubur. Mereka bilangnya orang kalau mati dikuburin, dikeluarin lagi, kuburannya gitu-gitu aja, mayatnya gitu-gitu aja. Jadi dengan itu mereka bilang nggak ada nikmat kubur, nggak ada azab kubur. Nah, tadi sudah diingatkan bahwa anggapan seperti itu batil, nggak benar, sesat. Menurut dalil syar'i, menurut dalil indrawi, dan menurut dalil logika. Menurut dalil syar'i sebagian sudah disampaikan ketika pembahasan tentang nikmat kubur dan azab kubur. Kemudian dilanjutkan lagi, ada disebutkan dalam Sahih Bukhari di halaman 189 paragraf yang kedua ini. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia bilang, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ba'di haitanil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar ke salah satu kebun ada di Madinah. Pas lagi keluar, lagi berangkat ngelewatin kuburan begitu.
fasami'a sauta insanain. Beliau mendengar ada suara dua orang. Yu'adzaban fi quburihima, lagi disiksa dalam kuburannya. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, di antaranya anna ahadahuma kana la yastatiru minal baul. Salah satunya itu la yastatir minal baul. Jadi ketika buang air kecil, kalau la yastatir kita bilang bahasa terjemahannya itu nggak pakai sitar gitu. Sitar itu artinya hijab gitu. Artinya la yastatir minal baul itu kayak kalau sekarang itu kasusnya apa? Kasusnya orang-orang yang bawa mobil itu buang air kecilnya di ban mobil gitu. Itu namanya la yastatir minal baul. Poinnya di mana? Mungkin sebagian ngira poinnya di cebok apa enggak ceboknya gitu ya. Bukan. Walaupun misalnya dia buang air di ban mobil, dia cebok pakai air minum botol apa air minum gelas, tetap namanya la yastatir. Karena yang dinamakan yastatir minal baul adalah buang air kecil itu yang jauh, nggak ada orang, baru di situ buang air kecil. Makanya kalau ada yang naik mobil kemudian kebelet buang air kecil, minggir, kemudian jalan ke rumah pojok kemana-mana gitu kan, biar nggak dilihat orang, itu namanya yastatir minal baul. Tinggal di sana nanti silakan ceboknya mau pakai air atau mau pakai batu gitu. Itu orang yang pertama diazab gara-garanya dia tidak yastatir, berarti gara-garanya adalah la yastatir minal baul. Jadi buang air kecil sembarangan gitu. Kemudian yang kedua disebutkan wa annal akhar kana yamshi bin namimah. Yang kedua, hidupnya itu ngadu domba. Ngadu domba bukan ngadu domba kayak ngadu ayam. Namimah itu bikin fitnah ya. Ke rumahnya si A, tahu nggak si B ngomongin situ? Wah, kemarin situ dihabisin sama si B, padahal kagak ngomong apa-apa si B kan. Berangkat dia ke rumahnya si B, tahu nggak situ si A ngomongin situ? Wah, dihabisin kemarin, dimalu-maluin. Berantem sama B gara-garanya dia. Itu namanya yamshi bin namimah. Nah, ini sebagai dalil bahwa, sebagai dalil tambahan gitu, bahwa azab kubur itu ada. Mungkin sebagian pernah dengar hadis lengkapnya, Nabi nancepin apa? Pelepah korma. Kemudian Nabi bilang, ini mudah-mudahan bisa meringankan siksanya selama belum kering begitu. Ini ada, saya pernah dengar penceramah, dia lagi ngebahas masalah nabur kembang di kuburan. Jadi dia bilang, nabur kembang di kuburan kata siapa, nggak ada dalilnya begitu. Dia bilang dalilnya ada, disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam hadits Ibnu Abbas diceritain dalil ini gitu. Terus dia bilang kalau dulu Nabi nancepin pelepah korma, kalau kita nabur kembang. Ini pemahaman dia. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak ada yang pahamnya kayak dia, sehingga nggak tahu dia dapat pemahaman seperti itu dari mana, nggak tahu. Makanya hati-hati dengan ulama-ulama su. Kadang-kadang bawa dalilnya benar, tapi pemahamannya nggak benar. Sehingga para ustadz kita, para dai itu mengingatkan, memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Jadi kalau pahamnya suka-suka, kadang-kadang bawa dalil, pahamnya suka-suka gitu. Dan itu banyak, terutama di YouTube itu banyak. Kadang-kadang kita sebagai thalabul ilm ngelihatnya geli gitu kan. Itu orang ngomongnya kok padahal udah begitu jelas, kenapa ngomongnya miring gitu. Tapi masalahnya orang-orang awam ngelihatnya oke-oke aja omongannya. Itulah syubhat. Itulah syubhat. Sehingga kita hati-hati dengan dai-dai yang mengajak ke pintu-pintu neraka jahanam model-model begitu. Bawa dalilnya udah lurus, dimiring-miringin sama dia, pemahamannya ini berbahaya. Nah, jadi itu dalil syar'i tambahannya membuktikan adanya azab kubur.
Kemudian yang berikutnya dalil indrawi. Dikatakan adapun dalil indrawi yang menunjukkan bahwa orang tidur terkadang bermimpi menempati suatu tempat yang luas dan nyaman, atau menempati tempat yang sempit, sangat menakutkan dan menggelisahkan, dan mungkin ia terbangun ketakutan dari yang ia lihat dalam mimpinya. Sementara ia di tempat tidur, ya, di dalam kamarnya dalam posisi semula. Tidur adalah saudara kematian. Karena itu Allah menyebutkannya dengan kata wafat. Allah mengatakan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfus. Allah mewafatkan jiwa. Maksudnya Allah nidurin, orang itu bisa tidur karena diizinkan oleh Allah, karena ditakdirkan oleh Allah, begitu. Allah yang ngatur orang itu bisa tidur, orang nggak bisa tidur. Tapi di sini lagi bicara normal. Allah yatawaffal anfus. Allah menidurkan jiwa. Hina mautiha. Ya, ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha. Kemudian yang belum mati juga sama. Allah yang nidurin ketika dia tidur. Kalau di sini dibilangnya Allah yatawaffal anfus, Allah yang mewafatkan jiwa. Hina mautiha, ketika emang udah waktunya wafat, jiwa itu wafat. Wallati lam tamut, sama juga yang belum mati, jiwa-jiwa yang belum mati sama diwafatkan oleh Allah. Kapan? Fi manamiha, diwafatkan ketika tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kemudian ada yang sama Allah ditahan, akhirnya dia tidur jadi mati, nggak bangun-bangun lagi, ada. Kemudian ada yang sama Allah rohnya dibalikin lagi, dia tidur malam, subuh bangun lagi, begitu ada. Seperti mbah saya, Mbah Putri di Purwokerto. Itu cerita meninggalnya beliau itu ya begitu, pagi-pagi dia ngomongnya aku Arab turu katanya. Mau tidur katanya. Udah tidur nggak bangun-bangun lagi. Waktu duha biasa jam 10 bangun, nggak bangun, meninggal sudah. Nah, ini dalil orang yang tidur dibahasakan sama Allah juga mati. Tapi terkait yang tadi menunjukkan dalil indrawi adalah kadang-kadang orang yang tidur itu dia ngimpi kita ngelihatnya dia biasa aja gitu, tapi dia kesakitan. Sama juga yang tadi dibilang orang mati yang dikuburin, kalau kita gali kuburannya tetap segitu. Kemudian jasadnya tetap gitu aja, diem gitu kan. Orang itu nggak percaya dengan nikmat kubur, dengan azab kubur. Padahal kalau orang tidur aja, wah dia nikmat. Kalau lagi mimpi anak dia pada merem tuh, mungkin dia senyum atau dia diem, tapi dia merasakan kenikmatan gitu kan. Ini sebagai bukti, ya orang mati diem mungkin kita lihat, tapi di sononya kita nggak tahu. Yang dialamin nikmat kubur apa? Azab kubur. Makanya yang dibilang sama orang, kalau kita gali kuburan, orang mati itu gitu-gitu aja, kuburannya gitu-gitu aja, berarti nggak ada azab kubur, nggak ada siksa kubur, nggak ada nikmat kubur, berarti itu salah omongan dia. Karena orang tidur aja nggak ngapa-ngapa, tapi dia merasakan kenikmatan. Dia kadang-kadang kalau mimpi buruk merasakan keburukan juga. Kemudian yang terakhir, secara logika dikatakan banyak orang yang bermimpi sesuatu menjadi kenyataan, atau dia melihat sesuatu yang nyata, seperti mimpi melihat Nabi SAW persis dengan sifat-sifatnya. Barang siapa yang mimpi melihat Nabi SAW, maka ia telah melihatnya secara hak, secara benar. Karena memang setan nggak bisa miripin, menyerupakan dengan Nabi begitu. Sementara ia di atas tempat tidurnya yang jauh dari sesuatu yang dilihatnya. Jika hal ini terjadi di dunia, maka bukanlah hal yang mustahil akan terjadi di akhirat. Adapun alasan ingkarnya mereka, seandainya mayat dikeluarkan dari kuburnya, maka kita dapati perubahan terhadap sempit dan luas. Maka tidak kita dapati perubahan terhadap sempit dan luas kuburan tersebut. Jawaban bagi mereka nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Jadi mereka mengatakan tadi yang pertama, mayat itu kalau dikeluarin badannya gitu-gitu aja, nggak ngerasain apa-apa, nikmat kubur nggak ada, sisa kubur nggak ada. Ini sudah selesai bantahannya. Kemudian ada lagi mereka mengatakan itu kuburan juga gedenya segitu-segitu aja begitu kan. Itu nanti disampaikan penjelasannya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan terkait
mimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kalau ada orang mimpi ngelihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu beneran Nabi. Kenapa? Karena setan nggak bakal bisa menyerupakan dirinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kalau mimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi nggak bakal ngomong wahyu sama dia, nggak bakal. Sehingga kalau ada pengakuan ngomong wahyu, itu Nabi beneran apa bukan, begitu kan? Kemudian yang ketiga, dia harus tahu ciri-ciri Nabi itu seperti apa. Bukan ada orang lewat, kemudian ada yang teriak-teriak dalam mimpinya, "Wih Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah," gitu. Bukan. Harus tahu. Dan yang terakhir, ini yang penting, ketika orang mimpi ketemu dengan Nabi SAW, bukan pertanda spesial banget, itu orang istimewa gitu, langsung kita datang ke dia, cium tangan bolak-balik begitu, enggak. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, biasa aja. Ya, lebih terhormat para penghafal Al-Quran. Allah Nabi SAW mengatakan apa? Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Ahlinya Al-Quran, artinya orang yang menghafal Al-Quran, yang dia Masya Allah dengan Al-Quran, mereka adalah ahlinya Allah dan orang-orang khusus buat Allah gitu. Masih istimewa para penghafal Quran ketimbang orang cuma mimpi doang ketemu Nabi Muhammad. Sholatnya wallahu a'lam 5 waktu bolong-bolong. Kali Jumatan doang, itu juga kalau pengen kali. Jadi mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW bukan patokan spesial. Yang ini kadang-kadang sebagian orang awam kayaknya, wah hebat ya, enak, mau dong mimpi ketemu Nabi Muhammad. Enggak, jadi bukan sesuatu yang spesial. Lebih spesial kita hadir di majelis ilmu, ya Allah limpahkan rahmat jelas-jelas, kemudian Allah turunkan ketenangan dan seterusnya sebagaimana disebutkan dalam dalil. Wallahu a'lam. Kita tambah 3 atau 5 menit lagi, ini jawab pertanyaan masuk sedikit. Ya, disebutkan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa benar penduduk neraka itu besar-besar? Dan kenapa Allah menceritakan mereka lebih besar, menciptakan, dan kenapa Allah menciptakan mereka lebih besar dari penduduk neraka? Syukran Ustaz. Wallahu alam, yang saya pernah dengar keterangannya adalah bahwa penduduk neraka itu kalau nggak salah disebutkan dalam riwayat giginya ya segede gunung Uhud. Giginya. Kalau giginya segede gunung Uhud, badannya segede apa tuh? Kemudian juga kalau para penghuni sorga disebutkan dalam riwayat, mereka pantarannya pantaran Nabi Adam alaihissalam. Sekarang kalau pantaran begini paling kuatnya sepiring 2 piring gitu kan. Di sorga itu kenikmatan luar biasa. Sama juga disebutkan, ya mohon maaf ya, laki-laki di sorga itu sibuk dengan bidadari. Kalau pantaran begini-gini kuatnya paling kan berapa? 1-2 orang doang gitu kan. Seperti itu. Sama juga dengan neraka. Neraka, gigi penghuni neraka itu segede gunung Uhud. Jadi biar apa? Biar disiksanya lebih mantap gitu kan. Itu kalau kita mau bahas secara logikanya gitu kan. Tapi kalau secara dalil Allah sebutkan itu, dan itu sudah secara penelitian juga dibuktikan. Ini daging ini kalau kebuka tulang itu udah sekian senti ke dalam, itu tulang tuh udah dibakar udah nggak ngerasa apa-apa gitu. Maka dagingnya penghuni neraka gedenya seperti itu gitu. Ini saya tidak bawakan riwayatnya secara utuh. Saya hanya menyampaikan secara yang pernah saya dengar saja seperti itu. Jadi demikian. Penghuni sorga itu pantarannya pantaran Nabi Adam gitu. Adapun penghuni neraka, naudzubillah, yaitu mereka giginya aja segede gunung Uhud. Nggak tahu giginya, nggak tahu badannya segede gunung Uhud. Yang jelas besar sekali memang untuk mereka disiksa, biar betul-betul mereka merasakan azab yang sangat sangat pedih. Jadi benar mereka badannya gede-gede seperti itu. Ya Allah alam. Yang mudah-mudahan kita Allah selamatkan dari neraka, kita Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian yang terakhirnya hanya ada 2 di WA. Berikutnya ditanya,
Bismillah Ustaz, tanya, benarkah ada jasad janais yang udah puluhan tahun tapi masih utuh, tidak dimakan bumi? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Benar, secara dalil disebutkan jasadnya para nabi itu utuh. Saya pernah dengar beberapa tahun yang lalu, mungkin waktu itu saya masih SMP kali. Ini yang senior-senior ini lebih paham lagi mungkin yang pernah dengar. Katanya ada orang kafir pengen bikin terowongan ngambil jasadnya Rasulullah SAW, ingin membuktikan nggak ada azab kubur, nggak ada fitnah nggak ada siksa kubur, nggak ada nikmat kubur begitu. Tapi kalau nggak salah ada salah seorang yang bermimpi ada ngerjain itu, kemudian ketahuan ujung-ujungnya begitu. Cuman yang jelas secara dalil memang ada jasad-jasad yang utuh, nggak dimakan sama bumi, nggak dimakan tanah. Seperti kalau tidak salah dari riwayatnya tuh orang-orang penghafal Quran, dalilnya utuh. Saya punya teman, dia rahimahullah meninggal waktu itu ketika kalau nggak salah, kalau nggak SD SMP. Kami kan di pondok, kami menghafal Quran seperti itu. Baru beberapa waktu yang lalu ada pembangunan, ada perluasan, dibikin rumah para guru di pondok kami. Itu kuburan dipindah. Nah, ketika dipindah, informasinya jasadnya itu masih utuh. Jasad masih utuh, kemudian dipindah aja begitu. Jadi memang ada jenazah-jenazah yang tidak dimakan bumi, diantaranya jenazah para nabi. Ya wallahu a'lam. 2 menit lagi, ada yang bertanya langsung? Tidak ada? Boleh ditutup? Nah, terakhir ini insyaallah, silakan. Kalau kita mimpi itu arti ini dan begitu itu gimana? Kalau kita mimpi arti begini dan begitu itu seperti apa? Wallahu alam. Jadi pada dasarnya mimpi itu adalah bunga tidur kalau kita bilang. Kalau kita pernah dengar ceritanya Nabi Yusuf ketika ada yang mimpi, kemudian nanya sama Nabi Yusuf, dijelaskan tafsir mimpinya. Itu kan berdasarkan wahyu, berdasarkan dalil gitu kan. Harusnya kalau memang ada sekarang orang mimpi, ditafsirkan mimpinya, harusnya kalau memang ada, kalau pengen benar itu harusnya berdasarkan Quran Sunnah, berdasarkan Al-Quran atau hadis sahih. Masalahnya ini rujukannya rujukan buku-buku gitu-gituan Pak, tafsir mimpi gitu kan, sehingga nggak jaminan. Nanti kalau yang satu rujukannya buku A, yang satu buku Anus, nanti tafsir mimpinya bakalannya beda begitu. Makanya ini menunjukkan apa? Menunjukkan itu tidak benar, sehingga mimpi itu ya bunga tidur. Hanya saja ada arahan dari Nabi SAW, kalau mimpi buruk apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Kemudian adab-adab tidur dan lain-lain. Cuman terkait pembahasan orang-orang yang bilang nggak ada nikmat kubur, nggak ada azab kubur, karena jenazah itu kalau habis dikuburin, misalkannya contohlah jenazah-jenazah yang diotopsi itu, kemudian kan biasa diotopsi berapa hari setelahnya masih ada keputusan diotopsi lagi gitu kan masih utuh gitu kan, nggak kelihatan dia diazab, nggak kelihatan, kemudian dia dapat nikmat juga nggak kelihatan. Salah satu bantahannya adalah lihat aja orang yang tidur, nggak kelihatan, dia gitu-gitu aja badannya, tapi kalau dia lagi mimpi indah ya enak dia, kalau lagi mimpi yang serem juga dia sengsara juga gitu kan, seperti itu. Saya aja nggak tahu, saya pernah ngalamin pas lagi tidur, kemudian saya ngerasa saya udah nggak bisa bergerak. Kemudian dalam tidur itu saya astagfirullah, zikir, baca Fatihah, baca ayat kursi. Itu juga agak susah, nggak gampang. Kalau bahasa orang katanya ketindihan setan gitu. Cuman nggak tahu juga. Kalau saya cerita, masa sih Ustadz ketindihan setan gitu kan? Saya tanya nggak takut sama Ustadz. Cuman nggak tahu juga itu bahasa apa namanya, kedokterannya atau bahasa kesehatannya, bahasa ilmiahnya apa, saya juga nggak ngerti. Yang jelas saya juga pernah ngalamin gitu. Apa mungkin ada salah-salah urat, apa gimana, salah tidur, salah apa, nggak tahu juga. Cuman orang kadang-kadang membahasakannya ketindihan setan gitu. Itu istri saya di sebelah nggak tahu gitu.
saya lagi begitu ngalaminya gitu kan. Artinya ya bukan patokan ketika orang bilang jenazah ketika dikeluarkan nggak ngapa-ngapa dia, nggak ada nikmat kubur dan azab kubur. Jadi pembahasan mimpinya ke arah situ, bukan pembahasan mimpinya ke arah tafsir-tafsir mimpi. Makanya tadi kita bilang kalau Nabi Yusuf kan jelas dari wahyu. Kalau sekarang orang-orang yang tafsir mimpi itu kalau memang benar mestinya mimpi ini tafsirnya ini, dalilnya Quran surat Anu ayat berapa gitu kan, atau dalilnya disebutkan dalam hadis Bukhari atau Muslim riwayat apa dalam kitab, harusnya begitu. Cuman masalahnya mereka dalam kitab rujukan nggak tahu, nggak jelas kitab rujukannya gitu kan, sehingga itu bukan patokan. Maka solusinya abaikan saja, tetap kita belajar agama dan itu lebih baik insyaallah. Wallahu alam, saya kira cukup insyaallah. Nanti kita ketemu lagi pekan berikutnya di bulan depan insyaallah, pekan pertama tanggal 2 insyaallah. Ya tanggal 2 Desember. Ya wallahu alam bisawab. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.